Bismillah, salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, dan kerabat terdekat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Kita teruskan bincang-bincang berkaitan dengan bangsa Arab, perjalanan bangsa Arab. Kenapa saya tekankan bangsa Arab? Sebab merekalah intinya al-Islam. Merekalah Islam yang asli, Islam yang sebenar. Merekalah yang mendapatkan risalah awal untuk menjalankan syariat Islam sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang mana saya juga tidak berani mengatakan ini firman Tuhan, ini sabda Rasul, karena yang hanya memahami firman Tuhan yang sebenar adalah Tuhan. Yang hanya memahami sabda Rasul yang sebenar adalah Rasul. Quran menyatakan waman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Betapa zalimnya mereka yang telah mereka-reka kedustaan atas nama Tuhan. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun. Orang yang mereka-reka dusta atas nama Tuhan, atas nama Allah, tidak akan berhasil, tidak akan berjaya, tidak akan beruntung. Begitu kata Quran. Kalau masih beriman bahwa Quran itu firman Tuhan. Sabda Rasul, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berani berdusta atas namaku, Rasulullah, maka siaplah, rasakanlah siksanya di neraka. Maka seharusnya para ulama yang mengatakan dirinya para ulama bersifat wara, bersifat takut, bersifat hati-hati untuk berkata-kata ini firman Tuhan, ini sabda Rasul. Itu sebab ulama-ulama ar-rasikhun fil ilmi, yang betul-betul rasikh, yang betul-betul kuat dalam ilmu dulu, tidak berani mengatakan ini firman Tuhan, ini firman, ini sabda Rasul, melainkan dengan berkata au kama qala Rasul, au kama qala Allah, wallahu a'lam. Ataupun seperti sabda Rasul, seperti firman Tuhan, dan hanya Tuhan yang paling tahu. Begitulah mereka wara. Tapi muncul di akhir zaman orang-orang yang berani mengatakan ini firman Tuhan, ini firman, ini sabda Rasul. Terus kepada inti kajian kita tentang keadaan bangsa Arab pasca penjajahan, pasca khilafah, pasca kedudukan itu dan ini. Jadi saya suka mengingatkan tentang ayat-ayat ini untuk disemak, dirujuk, dikaji. Satu, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fa yudillullahu man yasha wa yahdi man yasha. Allah mengutus Nabi Muhammad hanya kepada kaumnya, Quraisy, dengan bahasa Quraisy. Dalam banyak-banyak kaum yang disebut hanya Quraisy. Li'ila fi Quraisyin sampai ke falya'budu rabb hadzal bait. Jelas. Hanya Quraisy. Dalam Quran juga litunziru ummal qura wa man haulaha. Hanya diutus kepada ummul qura, kaum Mekah dan sekitarnya. Litunziru qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Rasul diutus kepada kaum Quraisy yang tidak pernah ada Rasul sebelumnya. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyyan. Begitulah Allah turunkan hukum hakam. Ini menurut budaya Arab, uruf Arab, hukum hakam bangsa Arab.
tidak ada hubungan dengan bangsa lain. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan. Allah turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab, budaya Arab, huruf Arab, kearifan lokal Arab, semuanya Arab. Jadi la Islam bila Arab, tak ada Islam tanpa Arab. Bahkan Utsman menyuruh uktubul Quran bilughati Quraisy. Tulislah Al-Quran itu dengan bahasa Quraisy. Sebab Quran diturunkan untuk kabilah Quraisy. Tidak ada hubungan dengan kabilah Arab yang lain. Jauh-jauh lagi dengan bangsa yang lain. Jadi kalau mau meniru agama Quraisy, mesti sesuaikan dengan budaya lokal. Terus bagaimana umat yang tidak ada Rasul? Quran berkata, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa umat tidak ada Rasul. Wa ma arsalna min nabiyyin fi qaryatin illa wabtalaina ahlaha bil ba'sa'i wad dharra. Bil ba'sa'i wad dharra. Setiap kali kami turunkan nabi kepada satu negeri, kami akan turunkan juga bencana dan azab kepada kaum itu. Jadi adanya para nabi bukan satu rahmat, tapi suatu azab, siksa. Silahkan. Umat yang tidak ada Rasul mau memilih siksa atau rahmat, mau memilih azab atau hidup aman, nyaman, damai. Begitulah kita yang mesti menyikapi agama ini. Jadi kita lihat dari perjalanan bangsa Arab sebelum Islam, setelah Islam, pada era Khulafa ar-Rasyidun, Umawi, Abbasi, Andalusi, Fatimiyin, Utsmani, Mamalik, dan lain-lain. Kita lihat bangsa ini terus bertarung untuk hidup, bergadai nyawa untuk hidup, saling berperang, saling berbunuh. Kalau dulu peperangan antara kabilah untuk kelangsungan hidup, bertahan hidup, makan-memakan, kalau tidak memakan akan dimakan, begitulah manusia. Maka peperangan itu pada era Islam itu karena menjadi jihad, perang suci yang menjanjikan kebaikan. Salah satu kebaikan, kalau mati akan terus masuk surga, dapat bidadari cantik-cantik. Bahkan menurut hadis katanya 70 bidadari ataupun 72 bidadari. Dan tidak ada kerja lain, orang surga itu hanya tidur sama bidadari. Silahkan baca tafsir. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin al araiki muttaqiun. Ini jelas para mufassir menyatakan bahwa nikmat umat Islam itu yang masuk surga hanya menikmati tidur dengan bidadari. Begitu katanya. Seperti pesta seks. Maaf. Begitu digambarkan. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Baca ayat itu. Mudah cari di Google dengan berbagai tafsir. Bukan dari saya. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin araiki muttaqiun. Begitu janjinya. Kalau mati kalah dapat masuk surga bidadari, dan kalau menang dapat juga bidadari dunia, wanita-wanita yang dipanggil banatul asfar seperti dalam hadis, dan ghanimah,
rampasan perang. Namanya pun rampasan perang. Yang mana kita tahu bangsa Arab tidak mempunyai sumber pendapatan lain selain dari mengembala kambing, ternak kambing. Tapi yang paling mudah merampok. Akhirnya berjihad. Dan pemahaman ini sampai ke hari ini pada abad 20 masih dikumandangkan oleh Abu Ishaq Al-Huwaini. Silakan dilihat videonya. Abu Ishaq Al-Huwaini. Dia berkata, sebagai kepala Salafiyah di Mesir, dia berkata, kenapa umat Islam hari ini lemah? Sebab tidak berjihad. Padahal dia kalau berjihad, serang sana, serang sini, dapat ghanimah, dapat harta rampasan perang, dapat beberapa kepala, dan bisa dijual. Dan kita bisa untung kaya dari jihad itu. Lihat, mentalitas kepala umat Islam, otak umat Islam yang dipengaruhi oleh ajaran Arab Badawi padang pasir. Di abad 20, Abu Ishaq Al-Huwaini berani berkata begitu. Bangsa, ajaran Arab Badawi. Katanya, kenapa kita dihinakan oleh Allah karena meninggalkan jihad? Coba kalau kita perang. Padahal umat Islam mau perang pakai apa hari ini? Pedang, kuda. Bangsa lain yang lebih maju, yang lebih kaya, telah menciptakan roket, tank baja, kereta kebal, bom yang canggih. Baru-baru ini, telepon pigar yang telah menghancurkan, meranapkan ketua Hizbullah. Nama Hizbullah, tentara Allah. Padahal kelakuannya tidak begitu. Terus Allah dibawa-bawa, dinistakan untuk kepentingan politik. Sedangkan mereka menggunakan senjata yang canggih-canggih itu buatan orang kafir, bahkan orang ateis, bahkan orang yang minum arak dan tukang zina. Mana senjata buatan umat Islam? Sombong, mau menyerang, berjihad. Even tentara Taliban hari ini masih lagi menggunakan senjata-senjata buatan orang kafir yang mengata dirinya sebagai Taliban, tulabul ilm, penuntut ilmu, seperti para santri-santri gitu. Kita di zaman kecanggihan yang terus mencipta alat teknologi yang canggih, tapi kepala masih berpikir dengan pemikiran Arab Badawi padang pasir. Bagaimana mau maju? Terus pada era Umawi, pada era Abbasiyah, politik perkauman, syu'ubiyah, sesama umat Islam, saling bersaing, bertarung untuk hidup. Yang ujung-ujungnya yang dicari adalah harta tahta wanita. Kedudukan, kekayaan, dan kenikmatan dalam bentuk wanita. Semuanya sampai ke hari ini. Hari ini, setelah era penjajahan demi penjajahan, kadang bangsa Arab menjajah, kadang dijajah, bangsa Arab menjajah, kadang dijajah. Sebelum Islam, bangsa Arab itu menjadi mainan balon-balon, mainan kerajaan Parsi kuno dan Rum kuno. Selalu.
Maka Nabi Muhammad coba menyatu padukan bangsa Arab yang berpecah dengan satu identitas, satu kabilah bernama Islam. Jadi Islam itu satu wadah baru, kelompok baru, bangsa baru yang untuk menyatu padukan bangsa Arab yang selama ini berpecah belah. Seperti dalam ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dulu kalian bangsa Arab berpecah, kemudian disatukan menjadi Islam. Jadi Islam itu kabilah Arab baru. Identitas baru. Tiba-tiba hari ini ada Islam Indonesia, Islam Afghanistan, Islam Jawa, Islam Madura, Islam Pakistan, Islam Yaman, Islam Afrika. Dengan tidak memahami budaya kelahiran Islam asal, budaya perkembangan bangsa Arab asal. Tambah lagi Muslim yang tidak memahami bahasa Arab, bertambah kacau. Maka kemerdekaan yang ingin diraih oleh negara-negara mayoritas Islam modern terus dikacaukan oleh gerakan-gerakan Islam dengan pemikiran-pemikiran Islam yang tidak memahami budaya sejarah bangsa Arab, budaya sejarah bangsa Islam asal. Padahal Islam yang sudah tersebar kemana-mana itu telah pun berubah dengan adat budaya lokal. Dan itu wajar. Maka nyata hari ini semua umat mayoritas Muslim itu tidak bisa dan tidak boleh hidup berdampingan, hidup harmoni dengan bangsa bukan Islam. Sebab dengan adanya Muslim dan non-Muslim sudah mendirikan satu benteng yang tebal. Makanan halal haram lain, kawin tidak boleh, Muslim dengan non-Muslim. Ini terus diputarkan. Sehingga Muslim itu di mana saja satu korban pemahaman Islam yang salah dari padang pasir dan kesalahan karena dia, yaitu Muslim, tidak memahami budaya asal Arab. Maka Muslim dimanapun otaknya menjadi kacau, ada semacam penyakit schizophrenia, double standard, antara mau maju dengan tuntutan zaman modern dengan mau mengikuti sepenuhnya ajaran Arab Badawi padang pasir, yaitu Islam. Contoh yang paling mudah hari ini Saudi Arabia. Dan yang paling detil lagi Mekah dan Madinah. Saudi pada hari ini ingin membentuk jati diri yang asli Saudi, Sa'wadah, dengan penulisan Tarikh As-Saudi Al-Hadith, sejarah Saudi modern, Al-Adab As-Saudi Al-Hadith, sejarah kesusastraan Arab Saudi modern. Yang mana kita tahu Saudi itu dulunya Jazirah Arabia ataupun Sibul Jazirah Arabia, semenanjung Arab. Yang dari situlah katanya dalam sejarah, dalam dongeng, munculnya Islam.
Bahkan ada seorang seniman berpengaruh di Saudi. Dia bilang, kalau Nabi Muhammad hari ini masih hidup, dia mesti berwarga negara Saudi. Dia berkata begitu. Sebab sistem sudah berubah. Dia berpikir dengan pemikiran modern. Maka berlakulah pembersihan etnik ataupun pemutihan warga negara antara orang Arab asli Saudi dengan orang Arab bukan Saudi, dengan wajib memiliki tabi'iyah KTP Saudi, IC Saudi, ataupun yang lainnya iqamah, penduduk sementara. Dan ini suatu pengalaman yang sungguh menyakitkan, bencana kepada orang Arab ataupun mualad yang lahir di Saudi dan tidak jelas catatan identitasnya. Saya mengalami sendiri. Kita pergi ke Mekah dan Madinah itu karena Islam, karena ada Ka'bah, karena ada Nabi Muhammad. Semua. Umat Islam Indonesia, Malaysia, Mesir, Yaman, Irak. Makanya tidak heran di Saudi dulu, kalau setiap keluarga itu, Fulan Al-Jawi, Fulan Kelantan, Fulan Kedah, Fulan Jambi, Fulan Madura, Mandura kadang. Balik kepada asal negaranya. Al-Pakistani, Pakistan, Al-Afghani, Afghan, Al-Misri, As-Sudani, At-Tondibawi, Nigeria, Al-Hausawi, Nigeria, Al-Baghdadi. Sebab kami, terutama yang di Mekah dan Madinah, tidak mengenal asing dan tidak asing. Kami mengharapkan semuanya saudara dalam Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Pada masa yang sama, sudah ada peraturan baru. Ini negara Saudi, negara baru. Ini negara Indonesia, negara baru. Ini negara Mesir, negara baru. Ini negara Turki, negara baru. Otomatis, semua sistem pun berubah. Dan seharusnya agama dan pemahaman agama pun berubah. Ini suatu kegegabahan, sembarangan, penyebaran agama Islam dan penyebaran budaya Arab sekaligus dengan tidak memikirkan dampak, kesan, dan implikasi yang lain-lain. Mana bisa, mana boleh seorang Indonesia dipaksakan untuk jadi Arab, untuk jadi Islam. Seorang Jawa dipaksakan untuk jadi Arab, untuk jadi Islam. Seorang Sunda dipaksakan untuk jadi Arab, untuk jadi Islam. Begitu juga seorang Pakistan, seorang India, seorang Nigeria dipaksakan untuk jadi Arab, untuk jadi Islam. Bahasa itu jiwa bangsa. Jiwa kepada Islam itu bahasa Arab. La Islama bila Arab. Jadi kalau berkeras juga ingin menyebarkan Islam ke seluruh dunia, ingin mengarabkan dunia, maka bertanggung jawab juga atas segala hak dan tanggung jawab, atas segala hak dan kewajiban sebagai warga negara, sebagai Islam. Dari zaman Umawi, dari zaman Abbasi sudah kelihatan bahwa agama Islam itu hanya dijadikan topeng, tumbal, bumper untuk menyebarkan kekuasaan, untuk mengaut, merampok atas nama Islam kekayaan,
ghanimah, rampasan perang, cukai, upeti, zakat, infak, dan lain-lain. Tapi bangsa Islam, bangsa Muslim yang bukan dari kalangan Arab mengalami penindasan demi penindasan demi penindasan. Dari nama saja sudah dibedakan, mawali. Muslim bukan Arab itu dipanggil mawali, hamba, khadam, pelayan, rendahan, budak. Itu istilah mereka. Tapi aneh, mereka Muslim yang bukan Arab itu masih bangga. Azanallahu bil Islam. Kami dimuliakan oleh Islam. Muliakan apanya? Dari nama aja sudah beda. Bahkan orang Arab menggelar orang Parsi itu sebagai ajam, benda mati. Orang Arab menganggap orang lain itu sebagai ajnabi, dari junub, najis. Pahami bahasa, pahami budaya. Sekarang umat Islam yang bertempiaran di seluruh dunia, kelaparan, kemiskinan, tertindas. Siapa yang ngebela? Allah, para malaikat tidak pernah turun untuk membela umat Islam. Umat Islam Rohingya, Arakan, umat Islam di Afghanistan, umat Islam di Pakistan, umat Islam di Nigeria, umat Islam di Yaman yang terdekat, umat Islam di Syria, mangsa perang saudara. Bahkan sesama umat Islam sendiri yang mau menjadi pelarian, mau mencari perlindungan, mau mencari keamanan, kenyamanan. Muslim-Muslim, Arab-Arab dari Afghanistan, dari Yaman, dari Irak, yang dipilih bukan negara saudaranya, tapi pilih Eropa, yang Kristen, yang kafir. Para pelarian, para pencari suaka, para pencari perlindungan bermati-matian mengharungi badai yang mati di perjalanan untuk mencari mendapat tanah perlindungan yang aman, nyaman di Eropa. Yang selamat, hidup aman, nyaman berpuluh-puluh tahun di sana, mendapat tunjangan, bantuan dari hasil cukai pendapatan pemerintah Eropa, dari hasil cukai prostitusi, dari hasil cukai arak, dari hasil penjualan ternakan babi. Semuanya itu dimakan dengan nikmat, dengan mengatakan ini rezeki Allah. Tetap otaknya itu otak Arab padang pasir. Tidak mengenang jasa siapa yang mengasih makan mereka. Bahkan tega dan sampai hati setelah di Eropa, setelah berada di Eropa bertahun-tahun, dikasih masjid, dikasih tempat ibadah, masih tega membacakan doa, kutukan, azab, laknat, siksa kepada orang-orang kafir Eropa. Adakah ini manusia? Adakah ini manusia yang waras? Makanya hari ini negara-negara Eropa telah mengambil sikap untuk tidak menerima lagi para pelarian dari negara-negara Islam. Hari ini kita bisa lihat dalam YouTube mereka para pelarian dari Palestina, dari Eropa,
dari Palestina, dari Suriah, dari negara-negara Arab, bahkan dari negara Islam, ikut-ikutan menyuarakan di Eropa, di Inggris, di Jerman, di Denmark, dan lain-lain. Kami ingin mendirikan Islam. Kami ingin mendirikan syiar Islam. Padahal mereka terusir dan terhina itu di negaranya asal, di negaranya seperti Yaman, Suriah, Palestina, dan lain-lain, karena agama ini, karena Islam. Yang tidak bisa hidup harmoni dengan bangsa lain. Bayangkan. Mudah-mudahan di Indonesia tidak berlaku begitu. Ada kesadaran. Tapi nampaknya di Indonesia pun budaya Islam padang pasir terus berkembang. Walaupun sudah ada beberapa usaha untuk mengharmonikan Islam yang ada di Indonesia, tapi nampaknya masih belum berhasil. Dan perlu kerja keras, perlu kesadaran semua pihak. Sebagai contoh, bangsa Mesir, bangsa yang mempunyai budaya, sejarah kebudayaan yang agung, sejarah kebudayaan yang diakui dunia, dengan adanya piramid, Abul Hul, mumi-mumi yang lain. Jelas sejarahnya. Tapi berkat ajaran Salafi, Arab Badawi, umat Islam Mesir membenci budaya leluhur mereka. Dan lebih mengagung-agungkan budaya Arab Badawi. Tidak jauh beda. India, bangsa India yang mempunyai sejarah peradaban, falsafah begitu agung. Bahkan banyak falsafah-falsafah India yang diterjemahkan. Falsafah India, ilmu India, teknologi India yang diterjemahkan pada era Abbasi dari bahasa India ke bahasa Arab. Dengan adanya Islam, muncul muslim-muslim radikal. Bahkan Islam datang ke India telah mengorbankan lebih dari 80 juta jiwa Hindus dalam siri peperangan antara Muslim dan Hindu. Sampai bangsa India yang besar itu berpecah kepada Muslim India, kepada Pakistan, kepada Bangladesh. Padahal yang paling maju hari ini kita lihat teknologi Hindu India. Dan banyak orang-orang Pakistan, Afgan, Bangladesh mencari kehidupan kembali ke tanah asal India. Sebab agama Islam tidak mengajarkan sains dan teknologi. Bahkan ulama-ulama Salafi Islam dulu mengatakan bahwa al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Yang dikatakan ilmu itu adalah kalau firman Tuhan, sabda Rasul. Yang lain-lain itu ilmu syaitan. Kimia, fisik, sains, teknologi, itu ilmu syaitan. Bahkan umat Islam yang membangga-bangga dengan saintis muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan yang lain-lain, mereka itu telah dikafirkan oleh ulama salaf sendiri. Sebab Islam tidak ada hubungannya dengan sains.
Dan dari dulu pun agama itu lahir dari mitos, dari ilmu sihir, dari alam khurafat, dari alam khuza'balat. Bercampur khurafat. Mustahil agama akan bersatu dengan sains dan pemikiran yang penuh dengan logika. Mustahil. Beda alam khurafat, alam mukjizat dengan hasil ciptaan sains, hasil ciptaan akal, logika yang inovatif. Dulu percaya ada wahyu, suara tanpa gambar. Hari ini, dengan adanya internet, buatan ciptaan manusia, jauh lebih canggih. Ada suara, ada gambar, komunikasi secara direct. Dunia seperti kampung kecil yang dihubungkan dengan kekuatan internet, dengan berbagai bentuk medsosnya, WhatsApp, email, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Mana cerita wahyu hari ini? Maka muncul tafsiran wahyu pun menjadi kalamullah lil bashar, atau kalamul bashar anillah, atau kizbul bashar anillah. Itu tarifan wahyu hari ini. Oleh manusia juga. Katanya wahyu itu Allah bercakap dengan manusia, ataupun manusia bercakap atas nama Allah, ataupun manusia berdusta atas nama Tuhan. Ini kajian. Ini kajian. Untuk mencari pemahaman-pemahaman yang lebih logika. Sebab agama dengan logika tidak akan berjumpa. Agama itu tanpa logik. Dan kalau ingin berdebat tentang agama menggunakan logika, akan sia-sia. Jadi umat Islam yang datang ke Mekah dan Madinah itu karena ada Ka'bah. Padahal kita tahu Ka'bah itu sejarahnya dari mitos-mitos. Tapi itulah yang telah diyakini. Madinah karena ada Rasul. Padahal hari ini sudah ada tuntutan. Coba buka makam itu. Adakah betul Rasul di situ? Tapi ya gitu katanya. Pemerintah Saudi pun sudah menyiapkan langkah-langkah untuk tidak dibongkar buku kuburan itu. Dan untuk tidak menggali apa-apa arkeologi peninggalan sejarah yang ada di Mekah dan di Madinah. Dunia ilmu arkeologi makin maju. Tapi Mekah dan Madinah dilarang untuk membongkar peninggalan sejarah. Sebab memang tidak ada. Sudah dinyatakan tidak ada apa-apa peninggalan sejarah di Mekah dan Madinah. Tapi umat Islam masih saja berkeyakinan. Dan kita tahu Saudi pun dan juga negara-negara Teluk yang lain bisa aman damai berkat adanya perlindungan dari Amerika, perlindungan dari tentara-tentara Amerika, perlindungan dari pangkalan-pangkalan tentara Amerika. Ini. Tapi ada saja ulama salaf mengatakan, oh nggak apa-apa, tidak apa-apa, perlindungan tentara Amerika. Mereka kan tentara Allah juga, bayangkan. Terus diputar dalil-dalil sesuai dengan kedudukan dan keamanan mereka.
Jadi para mualladun, anak-anak peranakan yang dari bukan warga negara Saudi, menjadi mangsa. Mereka kehilangan identitas, kehilangan kewarganegaraan, bahkan kehilangan jati diri yang paling mulia yang perlu dimiliki oleh manusia. Nasib baik, beruntung, bertuah para mualad-mualad ini yang masih punya negara yang maju, yang masih punya negara yang bagus. Contoh, banyak para mualad asal Malaysia balik ke Malaysia, bisa menyambung hidup lebih mulia. Tapi aneh, para mualad ini masih rindukan Mekah dan Madinah. Padahal dia punya negara yang begitu sayang pada dirinya. Yang balik ke Indonesia masih bisa menyambung pelajaran. Universitas kita pun masih bagus, sekolah kita pun masih bagus-bagus. Tapi yang malangnya kalau para mualad yang negara asalnya masih kacau, masih berantakan. Seperti yang berasal dari Afghanistan, dari Bangladesh, dari Arakan, Burma, Rohingya, dari Filipina. Terus mereka meluahkan perasaannya, kesedihannya, terusir dari negara tumpah darahnya Mekah dan Madinah. Tapi apa yang boleh buat? Sistem sudah berubah. Apa salah Saudi? Apa salah Saudi yang mesti menanggung banyak warga asing di negaranya? Sedangkan warga negara sendiri Saudi masih banyak yang miskin yang perlu dibantu. Ini satu dilema. Masalahnya adalah Islam dan pemahaman seorang muslim tentang loyalitas dan ketaatan dia kepada agama ini. Semua agama dan budaya dan negara telah berubah. Dan pemikiran manusia pun telah berubah. Dan kita perlu menyadarkan diri bahwa Islam Saudi berbeda dengan Islam bangsa lain. Dan Islam yang masuk ke negara-negara lain pun mesti disesuaikan dengan budaya lokal. Orang-orang yang mengaku ulama dan arif yang masih mempertahankan Islam awal itu mesti ditatar, di brainwash, dicuci lagi otaknya karena mangsa ajaran ini. Kita semuanya mangsa ajaran mitos. Dan sebagai manusia yang berakal, yang mana akal ini mesti terus dididik, dikembangkan, dimajukan, dan itu tidak mudah, untuk bisa menyesuaikan pahaman-pahaman agama, falsafah, budaya yang sesuai dengan kearifan lokal, kearifan negara baru, untuk membentuk bangsa yang bersatu demi memajukan ekonomi, budaya, dan aktivitas kehidupan yang lainnya. Bukan hanya terus disibukkan dalam memperdebatkan agama yang tidak akan ada penghujungnya. Kita semua mangsa.
seharusnya negara-negara mayoritas Muslim melihat kepada negara-negara yang maju. Kenapa mereka bisa maju, bisa kaya, otak bangsanya jalan, otak bangsanya kreatif. Karena ada pemikiran sekularisme, keterbukaan, pendidikan yang tinggi, yang membawa kepada reka cipta dan inovasi yang tinggi. Tapi negara-negara yang dibelenggu oleh ajaran Islam terutamanya masih terus tidak bergerak dan susah untuk maju. Sebab konsepnya jelas. Islam menyuruh umatnya untuk melihat ke belakang. Melihat kepada Rasul. Dengan katanya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hanya Rasulullah contoh yang terbaik. Padahal zaman telah berubah. Zaman Rasul dengan kendaraan menggunakan unta, keledai, senjata apa adanya, pedang, lembing, panah. Masa mau disamakan dengan hari ini yang serba canggih? Sedangkan Rasul sendiri berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu mengurus dunia kamu. Jadi bagi membentuk bangsa yang bersatu padu, baik di Indonesia, di Bangladesh, dan negara-negara yang lain, agama apapun yang masuk mesti diharmonikan, disesuaikan dengan budaya lokal, kearifan lokal. Dan itu tidak salah. Sebab kita tahu agama Islam itu sendiri hanya untuk Arab Quraisy. Dan bangsa yang tidak mempunyai Rasul tidak akan disiksa, tidak akan dihisab, yakni selamat. Begitu juga dengan Kristen, hanya untuk Bani Israel. Dan Kristen ciptaan Butrus itu seorang Yahudi. Dan mengikut kajian perbandingan agama, Islam Kristen itu lahir dari gerakan murtadin haratikah Yahudi. Itu sejarahnya. Bahkan Quran, perjanjian baru, jelas-jelas berasal dari perjanjian lama. Dan perjanjian lama itu adalah cerita-cerita, dongeng-dongeng, tulisan-tulisan yang dikumpul dari budaya sebelumnya. Budaya India, budaya Parsi, budaya Farainah. Begitu. Jadi semua ilmu agama dan budaya itu saling menampung, saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Makanya jangan sok-sokan mengaku kita yang paling baik, kita yang paling benar. Silahkan dibaca sejarah perkembangan agama, perkembangan budaya, sejarah kebudayaan manusia, sejarah perkembangan manusia, tarikhul adyan, muqaranatul adyan, ilmul adyan, dinul insan. Belum lagi dengan buku Tarikhul Adab, Tarikhul Adab, Tarikhul Adab. Teman-teman yang mengkaji syariah, usuluddin, dakwah, ilmu kalam dan itu dan ini, mesti mempelajari Tarikh al-Adab al-Arabi.
Tarikh al-adab al-arabi, sejarah peradaban, sejarah kesusastraan Arab. Lebih lanjut lagi, sejarah peradaban manusia. Lebih lanjut lagi, tarikh al-usturah, ilmu asatir, ilmu mitos. Baca, kaji. Kita di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, dengan budaya leluhur yang kaya, candi yang jelas, yang diakui dunia. Tapi umat Islam paling membenci candi-candi ini dan melupakan leluhurnya. Begitulah Islam, ajaran Islam telah memusnahkan, mendestroy, menghancurkan, dan memutuskan bangsa Indonesia dari budaya leluhurnya. Begitu juga dengan muslim-muslim yang lain. Telah terputus dengan jati diri asalnya. Padahal jati diri itulah yang membentuk kepribadian bangsa. Maka ayo kita semua benahi semua suku bangsa yang ada di Indonesia. Balik mempelajari budaya leluhur masing-masing. Di Saudi pun hari ini terus gencar mencari budaya leluhurnya. Juga negara-negara yang lain. Sebab sistem sudah berubah, dunia terus berubah, dan peradaban terus berubah. Dan kita semuanya menjadi mangsa kepada kegegabahan, kerakusan, kesembarangan, penyebaran Islam yang sebenarnya penyebaran Arab. Dan mereka tidak bertanggung jawab kalau penyebaran kekuasaan ini, penyebaran pengaruh ini ada hak dan tanggung jawabnya. Mereka hanya ingin menunjukkan kekuasaan dan privilege, keistimewaan, tapi tidak mau menanggung beban dan tanggung jawab yang lainnya. Sebagai contoh, seharusnya mualad yang lahir di Saudi itu, anak-anak Islam yang lahir di Saudi itu, mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara Saudi sebagai Muslim. Semua sekolah, bantuan, tunjangan ini, tapi hakikatnya tidak. Sebab sistem sudah berubah. Saudi hanya mementingkan warganya, wajar. Yang bukan warganya, ya kembali ke negara asal masing-masing. Warga Thailand, Fatani, balik. Warga Indonesia, balik ke Indonesia. Warga Malaysia, balik ke Malaysia. Burma dan lain-lain, Nigeria. Tapi tidak semudah itu. Sebab ada rasa kebangsaan yang tumbuh kuat dengan tanah tumpah darah asal. Dan itu tidak bisa dinafikan. Maka disinilah mainnya peranan hak asasi manusia, hukukul insan, yang dicipta oleh manusia yang berakal sehat dan ditentang oleh kebanyakan negara Islam. Jadi kadang banyak Muslim itu, banyak umat Islam itu tidak sadar kalau dia itu dihina dan ditindas oleh Islam itu sendiri, oleh bangsa Arab sendiri. Tapi apa yang boleh buat? Apa boleh buat? Kalau sememangnya ada bangsa yang rela
ridho, bahkan gembira untuk dipijak, untuk dihina, untuk dijajah oleh bangsa Arab. Tidak bisa berkata-kata. Pesanan ini hanya untuk kita sama-sama menyadarkan bahwa sistem telah berubah, peradaban telah berubah, dan agama pun mesti berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Buatlah agama yang damai, yang penuh cinta, sesama warga negara yang maju, baik Indonesia, Thailand, Filipina, dan lain-lain. Sebab gerakan pemberontakan yang ada di Filipina hari ini pun dari orang-orang Islam. Gerakan pemberontakan di Thailand hari ini pun dari orang Islam. Padahal Thailand negara yang menjadi kunjungan wisata, kunjungan haji dan umroh orang Saudi. Orang Saudi, orang Arab lain ramai-ramai ke Thailand mencari keindahan, hiburan, kesenian. Sementara orang Fatani muslimnya tergila-gila mau ke Mekah, mau ke Madinah, ziarah Ka'bah, batu, ziarah Rasul, kubur. Yang merupakan kesinambungan budaya Arab primitif. Silahkan difikir, dikaji, diteliti keadaan ini. Walaupun usaha menyadarkan ini tidak mudah dan mesti terus diusahakan. Semoga bermanfaat.